kasih untuk Pak Eri. Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Malam ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu. Sambil membuka saya ceritakan sedikit pelayanan di tunas jemaat di Rawajitu. Kemarin kami bertiga, saya, saudara Christian dan penginjil teguh pergi ke Rawajitu. Tempuh ternyata berhasil. Puji Tuhan di sana penyambutannya luar biasa. Jadi di situ ada sekitar 500 kepala keluarga yang orang-orang Kristen yang terbengkalai. Itu puji Tuhan, kabar gembiranya di situ. Jadi mereka siap untuk dilayani. Kabar terburuknya adalah para pelayannya tidak ada yang mau ke situ. Itu buruk, berita buruknya. Berita baiknya banyak jiwa-jiwa di sana. 500-an keluarga, kepala keluarga. Itu bisa 1000 lebih kepala keluarga, 1000 lebih jumlah. Dan pada waktu saya di situ saja, itu sudah 2 keluarga yang siap mengkoordinir. Begitu mereka dengar ada hamba Tuhan masuk, mereka langsung memakai punya pasang kuda-kuda yang positif, bukan kuda-kuda melawan gitu, positif. Pada waktu itu dibilang Pak Firman lain kali datang ke tempat sini nginep. Karena apa? Saya sudah calling kawan-kawan saya untuk berkumpul jam 8 malam. Bayangkan. Pada waktu itu saya sebenarnya pengen tunda untuk pulang, tapi jelas tidak mungkin karena itu wilayah yang baru saya kenal. Dan di situ wilayah itu saya tidak ada persiapan untuk menginap di atas tambak dan pokoknya itu harus ada persiapan menginap di sana untuk orang kota. Nyamuknya tentu akan berkenalannya dengan orang-orang yang baru, orang-orang lama disingkirin dulu, nyamuknya nanti dulu, orang lama kan besok bisa gampang kita gigit, sekarang yang baru ini kita gigit. Tentu banyak persiapan kita di situ. Saya tidak ada persiapan apa-apa, tapi saya akan rencanakan untuk balik kembali dan menginap di sana. Dan kami sudah berkomitmen dengan mereka bahwa mereka siap untuk dilayani. Itu luar biasa. Dari sini sampai Simpang Penawar itu 4 jam. Nah itu enteng. Kebut penginjil teguh. Wah, wih kebut asli. Wah, tenang kita. Sambil bercanda-bercanda sama Christian. Belok ke Simpang Penawar, katanya jelek. Lewat sawit-sawitan pertama ada tugu 1, tugu 2. Mana katanya jelek, ini mah masih lebih parah daripada, masih lebih parah yang tugu. Bisa kita kebut ini, bisa sampai 2 jam, ini mah gak sampai 4 jam. Begitu lewat tugu yang ketiga, jalanannya udah gak ada aspal. Waduh, satu-satu kejeglek. Waduh, tapi yang travel ngebut, cueng. Kita masih kejeglek. Travelnya kebut-kebut sana, dia kejeglek. Waduh, 4 jam masih belum setahun. Ini udah saya bawa, rusak-rusak mobil saya, bawa papok sampai 6 jam. 6 jam sampai jadi sekitar 10 jam. Baliknya ya kita udahlah lain kali. Sekarang terakhir nih ya, mobil ya, maaf ya mobil. Saya kebut aja, papok kayak travel 4 jam selesai. Habis itu kita nggak lewat situ lagi, saya ke situ naik travel. Sudah jangan pakai mobil itu lagi, rusak lagi. Parah sekali jalannya. Sampai di situ saya pikir 10 jam itu sudah selesai. Nggak taunya kita dijemput pakai motor. Terus berboncengan begitu, ada yang bertiga, saya sama Christian, saya sendiri. Pak saya bawa, kita dibonceng sama saya. Penginjil teguh bertiga begitu sama orang. Kemudian orang nggak tahu gimana ceritanya. Kita lewatin jembatan kayu kecil begitu. Satu. Lewat lagi, semua jalan sama, rumahnya sama, tambaknya modelnya sama. Jadi kalau kita ditaruh di situ kata penginjil teguh, ini gang berapa? Yang mana kan?
jalan setengah jam lebih, semuanya jalannya sama. Kalau kita belok semua, modelnya semua sama, model rumahnya seragam. Bingung sekali. Akhirnya sampai ke tempat bapak itu dan kita buka satu komitmen. Jauh memang berat medannya, dan kalau menurut hitungan dunia sangat membosankan karena tidak ada listrik. Tidak ada listrik, yang dilihat cuma tambak. Namanya tambak itu baunya nggak harum. Baunya bisa dicium sendiri, dari sini aja kecium loh tambak itu. Seperti apa? WC-nya seperti apa bisa dibayangkan, tambak. Tambak udang lagi. Model-modelnya kurang lebih begitulah. Jadi tetapi mereka punya komitmen untuk dilayani, jadi kami bersyukur untuk bisa melayani itu. Baik. Untuk lebih jelasnya ada difilmkan oleh Christian di YouTube, nanti bisa dilihat sendiri. Kita baca bersama-sama Matius pasal yang 11 ayat 28 sampai dengan 30. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi tenaga kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami bersekutu berjemaat di tempat ini. Tuhan bimbing kami di dalam kami mempelajari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini adalah ajakan Tuhan yang begitu simpel dan sebenarnya begitu membahagiakan. Berbicara tentang letih lesu dan berbeban berat, saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan orang gila yang ada di sekitaran Bandar Lampung. Pernah lihat orang gila yang bawa-bawa barang? Bawa-bawa barang itu orang-orang gila yang bawa-bawa barang. Bawa barang. Tadi dipukul. Namanya siapa? Hermanto. Hah? Hermanto. Darmanto apa Hermanto? Oh, entah apa isinya. Ke pasar hukum itu. Darmanto, Mas Darmanto itu. Saya bilang, sang penginjil itu coba berani nggak kamu ambil kalung ini, kalungnya Mas Darmanto itu. Kamu bawa lari gitu. Berani nggak? Dia bawa kalung itu. Kadang-kadang dia nggak lepas kalung. Ada 3 malah kalungnya ya. Yang lebih parah lagi itu yang kemarin yang di Rawajitu. Rawajitu itu lebih sengsara lagi Pak. Saya lihat kasihan orang gila. Ini kalung persis begini. Dia masih nyumbi lagi begini. Sampai saking beratnya karung itu, dia kepalanya sampai geter-geter. Bawa sampai ke pasar itu. Wah, saya bilang, waduh. Saya sebagai orang waras, ini sebagai orang waras ya, bukan orang gila lagi. Sebagai orang waras, kalung itu isinya apa? Saya yakin itu bukan isinya, bukan emas itu. Yakin sekali saya. Kalau kita tangkap, kita belah kalungnya isinya mungkin bukan emas itu. Saya yakin isinya itu bukan emas. Saya yakin juga isinya itu bukan sesuatu yang berharga untuk orang waras. Mungkin dikasih kita nggak mau. Tapi jangan coba-coba ambil itu karung dari dia. Wah, bisa ditimpukin habis sama dia. Wah, dasar kamu itu, wah, bisa marah mereka. Namanya orang gila. Sampai dia rela. Saya kasihan sekali Bapak itu. Kenapa dia sampai bisa pikul itu barang? Padahal saya yakin kalau dibuka isinya mungkin batu, kayu, sampah, karung goni atau bekas-bekas baju yang kita dikasih pun nggak mau punya pasti. Bapak Ibu cuma sekalian, orang seperti ini orang yang berbeban berat, yang letih dan lesu. Pernah nggak kita berpikir, kenapa Tuhan berkata mari?
Pernah nggak kita berpikir, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Coba renungkan, pernah tidak kita berpikir, kenapa Tuhan memanggil semua orang letih lesu dan berbeban berat? Mari. Kenapa Pak? Sekarang kita balik, kitanya yang gila, Tuhannya yang waras. Tadi sayanya yang waras, Mas Darmantonya yang gila. Sekarang kita balik, kita ini gila, Tuhannya yang waras. Bagi Tuhan apa yang kita cari, kita kejar. Kalau disobek-sobek sama Tuhan gak ada artinya buat dia. Apa yang kau cari ini, sampah semuanya. Tapi kalau kita diambil dari kita ngamuk kan. Yang kita cari ini di mata Tuhan sampah semua sebenarnya. Apa? Paling gede duit pecahan di Indonesia itu 100.000. Kalau kita tidak memiliki Tuhan, itu sama seperti kita seperti orang gila. Gak ada artinya itu uang. Pernah lihat orang gila dikasih duit? Saya pernah kasih orang gila duit. Duitnya dibuat apa? Duitnya dilinting-linting biar rokok. Namanya orang gila. Masa saya bilang dasar gila? Ya gak bisa. Karena bagi dia duit itu tidak ada artinya. Dia gak ngerti maksudnya apa itu duit. Sama. Kenapa Tuhan berkata kepada manusia, hei manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Sebenarnya yang kita cari itu semuanya sama. Yang kita pertahankan sampai itu sebenarnya semuanya sama. Tidak ada artinya apa-apa dan apa-apa. Kita bisa ketawa orang gila itu di pasar Tebu. Tapi sebenarnya itu kita belek juga, nggak ada artinya apa-apa. Sebenarnya kalau kita melihat di belek nggak ada artinya apa. Duit mau disokok berapa duit? Nggak bisa. Justru orang-orang seperti ini Tuhan panggil supaya apa? Supaya kalau kita punya kesempatan nanti dipanggil Tuhan dan berada di surga, maka kita memiliki jiwa yang baru. Bukan jiwa-jiwa yang gila, jiwa-jiwa yang miring. Nanti di surga sudah dapat kaplingan. Kaplingan saya di sini, kaplingannya penginjil Teguh di sini, penginjil Teguh meleng, saya geser kaplingan saya sedikit. Oh, itu kalau kita tidak merubah karakter kita yang letih lesu dan berbeban berat begini, ya namanya orang begini kita ini. Penginjil Teguh meleng, patok geser sedikit. Loh kok bergeser? Begitu saya pergi, digeser lagi sama penginjil Teguh. Loh kalau kurang lagi. Selalu begitu. Bahkan kalau mungkin malaikat pun kita sokong. Betul tidak? Kalau kita tidak dirubah oleh Tuhan. Kalau jiwa-jiwa kita ini masih letih lesu ya, tidak ada artinya yang dicari. Bahkan sampai letih lesu sampai kadang-kadang saya sendiri belum saksikan orang gila meninggal itu gimana gitu. Saya belum pernah saksikan itu. Tapi yang jelas meninggal itu sudah pasti, kalau begitu lebih cepat lagi. Ngangkut sesuatu ya. Wah sampai begitu. Tuhan berkata, mari semua orang yang letih lesu dan berbeban, yang kita cari tidak ada gunanya. Kalau tidak diimbangi dengan Tuhan, malu kita di hadapan Tuhan. Bawa apa kamu? Dipertahanin semua karung-karung yang bekas-bekas gak kepake itu semua. Apa itu isinya? Malah kita didandanin sama kaki itu. Lebih gila lagi yang di orang gila yang di mana itu, kurang dari Kisting itu kita ke Kota Agung. Lebih gila lagi itu, orang gila itu bawa, mungkin dia kepanasan, orang gila ini mungkin kepanasan. Jadi ngakalin kepanasan gimana? Rambutnya itu dibikin kayak kayu, kasih kayu, kasih kain, jadi begitu. Namanya gila, dia nggak pakai
pakai payung gitu, namanya gila. Jadi dia bikin supaya kepanasan jalan kemana-mana, rumahnya ikut dia. Jadi kemana-mana warna-warni. Dia pikir rumahnya ikut sama dia, nggak usah repot gitu. Justru kita ini bilang gila sama dia. Dasar gila lu, rumah kok ditungguin gitu. Kayak saya dong, rumah bisa jalan kemana-mana. Jadi yang gila siapa bingung juga kan. Kalau kita kan rumah ditungguin gitu. Kalau dia rumah diikutin kemana-mana, udah aman lah, aman. Yang gila yang mana itu? Bapak Ibu cuma sekalian, begitu letih, begitu lesu, dan begitu tidak ada artinya di mata Tuhan kita. Apa yang kita cari tanpa Tuhan itu tidak ada artinya apa. Terus terang, bangunan ini di mata Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Uang kita di mata Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Nyawa kita di hadapan Tuhan itu juga tidak ada artinya apa-apa. Tuhan yang punya kuasa semuanya. Terus kita mau pertahankan dengan bangganya begitu. Kalau yang atlet saya sehat, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu belajar Alkitab sampai jelimet, begitu cukuplah saya tahu saja. Wah, kadang-kadang orang-orang seperti ini, dia mau letih, dia mau lesu, dia mau berbeban berat terus. Dia mempertahankan apa yang dia bisa punya. Seolah-olah itu sangat berharga buat dia. Padahal nggak ada artinya apa-apa. Di hadapan Tuhan kita bisa mati. Ini yang pertama yang kita mau renungkan. Ketika Tuhan mengajak kita mari. Yang kedua, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebenarnya setiap manusia itu ada dalam dua perhambaan. Yang pertama, perhambaan kepada dosa atau kepada dunia, dan yang kedua perhambaan kepada Tuhan. Maka kalau bukan hamba Tuhan, ya hamba dosa. Tidak ada, oh kalau Pak Firman ini hamba Tuhan, saya bukan hamba Tuhan. Nah kamu apa? Hamba dosa. Dipikir hamba Tuhan itu pendeta gitu. Yang jemaat biasa bukan hamba Tuhan. Nah hamba apa? Hamba dosa. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Roma cuma ada dua perhambaan, hamba Tuhan, hamba dosa. Tidak ada hamba Tuhan, bukan hamba siapa-siapa, terus ada yang hamba dosa. Tidak ada. Dua kemungkinan ini saja. Maka Tuhan berkata, selama kuk yang dipakai itu bukan dari Tuhan, maka kamu akan menanggung beban yang begitu berat. Di dalam Alkitab ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu begitu berat untuk menjalaninya. Berat sekali. Mesti kita pakai puasa. Kalau menghafalkan ayat itu mesti pakai kidung. Kalau kayak mau copak gitu, sekar kamu pencatur. Nah, itu bahasa Ibrani tapi. Jadi ada ininya, nadanya Pancinatur. Jadi kayak model begitu, berat sekali. Dan itu harus ada aturan macam-macam. Aturan ini, aturan itu, hukum Taurat itu begitu berat. Siapa yang bisa nanggung? Ada yang sok-sokan, saya mau seperti orang Yahudi aja dah. Bikin sholat, bikin pakai ini, pakai sorbannya yang garis-garis biru putih itu katanya. Ada yang pengen seperti itu. Di Surabaya ada parade bunga diselipis sama orang-orang Zionis. Jadi ada 3 atau 4 parade itu orang-orang Zionis semua, orang-orang Indonesia pakai itu Yahudi semua. Wah, seragam Yahudi semua, 3 baris, 4 baris di Surabaya. Mereka bangga, mereka senang kan seperti itu. Padahal itu begitu yang begitu berat. Rasul Paulus sendiri berkata, hukum Taurat berat rasanya. Bagaimana tidak? Untuk mengatur ini, mengatur itu, hari raya Pondok Daun, hari raya ini, hari raya itu, dan sebagainya, kita ikuti bersama-sama. Begitu berat. Bahkan kalau mau masuk surga harus pergi ke tanah suci. Ada tanah sucinya di mana? Wah, kalau tanah sucinya di obrak-abrik perang, waduh, parah. Hukum Taurat begitu berat. Ada kuk perhambaan, kuk duniawi.
itu juga sama, tidak sama sekali. Ini juga sama beratnya. Kuk duniawi. Orang-orang kadang-kadang punya respon terhadap Tuhan itu kosong. Tatapannya kelihatannya kosong. Berbicara tentang Tuhan pun kosong. Berbicara tentang Alkitab pun kosong. Berbicara tentang gereja pun kosong. Seolah-olah gereja itu bukan sesuatu yang membangun iman kita, tetapi gereja itu dijadikan sebagai perkumpulan antar kawan. Jadi kalau bisa cari gereja yang sosialnya tinggi, atau cari gereja yang misalnya kalau meninggal yang layak banyak, cari gereja yang nyaman. Itu boleh-boleh saja, semua itu boleh, nggak salah. Kalau cari gereja yang setiap hari kita ditendang itu dua gitu, yang nggak nyaman juga. Setiap hari diusir, baru mau duduk bangkunya dipindahin orang, dibung. Setiap hari begitu, gereja model begitu juga nggak nyaman. Tetapi yang utama itu tentang kerohanian. Kadang-kadang kita mau cari perhambaan dunia ini, cari sesuatu, cari. Tuhan bilang, kamu itu gila. Tadi orang gila, ngumpulin di dalam karung, dikumpulin, tak apa itu kata Tuhan. Begitu dibuka marah, diambil marah. Saya coba mau bilang sama penginjil itu, coba itu Mas taruh apa? Karungnya kamu ambil satu aja. Kalau nggak dikejar sampai ke dalam gereja nanti, kan gerejanya dekat dengan pasar. Coba diambil satu, lari, kalau mau mobil kalau kamu dikejar sampai ke gereja. Padahal kalau dibelek karungnya itu nggak ada artiannya apa-apa buat kita. Sama di mata Tuhan, apa yang kita cari itu tidak ada artinya apa-apa. Sama seperti orang gila bawa karung itu tadi, nggak ada artinya apa-apa. Diambil marah, malah nggak mau ke gereja, lupa sama Tuhan, saya nggak mau sama Tuhan lagi, udah ikut Tuhan malah nggak dipercaya. Apa yang kamu cari itu katanya? Nggak ada artinya apa-apa sebenarnya. Nanti di hadapan Tuhan kita bisa paham. Berat sekali perhambaan. Yang dari Tuhan itu begitu ringan, tetapi perlu belajar. Coba kita lihat ayat 29, pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah kepadaku. Jangan dikatakan pakai kuk itu gampang. Di Bandar Lampung ini satu-satunya kota yang saya lihat kalau beli pasir di bawahnya pakai sapi. Kalau di Jakarta di bawahnya pakai mobil bak. Karena pakai gerobak dorong karyawannya sedikit itu, satu pasir itu, satu gerobak gitu. Beli bata di bawahnya pakai sapi. Buang sampah, gerobak sampahnya sapi yang dorong. Suatu ketika saya beli pasir. Ini sapi ini saya perhatiin nggak mau masuk ke dalam bukit. Marah dia. Mau dimasukin lagi, butak yang punya. Mau dimasukin lagi, dibutak yang punya. Rupanya nggak sembarangan loh. Saya pikir sapi, ayo pasang. Saya pikir begitu. Rupanya sapi perlu mood juga. Kalau mood baru dia masuk. Kalau nggak mood dia digudak ini sampai tunggu sebentar. Tunggu sapinya itu santai. Bentar, kasih daun-daun gitu, baru dia langsung baru pergi. Ternyata pakai kuk itu juga nggak sembarangan, perlu belajar. Katanya malah kadang-kadang sapi yang kecil itu disuruh ikut dulu sama maknya itu atau sama yang punya itu. Ikutin terus kemana-mana, diikutin gitu, ikutin gerobaknya yang pinter ini, sudah namanya yang pinter ini, lama-lama dipakein sebentar, lama-lama sudah pinter ya sudah bisa gitu, pakai kuk. Bapak Ibu, cuma saya bayangkan kalau kuk itu begitu berat, seperti yang saya lihat orang gila yang di rawat itu begitu berat sekali menaruh beban.
Dan Tuhan berkata, kuk yang dipasang oleh Tuhan begitu. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kalau sapi bisa ngomong, Jojo taruh di sini, penginjil Teguh taruh di sini, sapi akan pilih siapa? Jojo. Wah. Kalau dihadapi penginjil Teguh, wah, berat, gede kalau bisa ngomong, gede badannya berat. Tapi kalau Jojo ya, mau dia lebih ringan. Tuhan berkata bebanku ringan. Tetapi dasar kita ini gila. Kita ini tidak waras. Gila rohani kita. Tidak waras kerohanian kita. Sudah dibilang itu tidak ada harganya apa-apa di mata Tuhan. Kita masih pegang aja, kita masih cari aja, dan keliling-keliling dengan bangganya. Wow. Pakai mobil yang keren-keren, malah dia bangga, ini Tuhan berkati saya. Terbalik. Tidak ada artinya itu kalau lupa sama Tuhan. Kecuali ingat dengan Tuhan. Terbalik. Kita ini tidak waras. Kita ini gila. Gila rohaninya, bukan gila jasmaninya. Bisa bahaya kalau kita gila jasmaninya. Kalau kita belajar berlomba-lomba untuk gila di sini bisa repot. Belajar cari siapa yang paling gila masuk surga, repot. Ini gila rohani kita. Sudah dikatakan sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita masih mempertahankan aja. Itulah manusia. Diajari satu kebenaran, tidak ada. Respon sedikit pun tidak ada. Wah, gila rohani. Diambil, marah-marah. Ya, namanya gila rohani. Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan berkata, kuk yang dipasang ringan sekali, enak sekali, dan beban Tuhan Yesus itu ringan sekali. Cukup bertobat dan percaya, perbaiki kelakuan, sudah selesai. Tidak ada lagi aturannya. Setelah bertobat dan percaya, kamu bikin ini, pelihara jenggot dan lain sebagainya. Tidak, Tuhan tidak berkata begitu. Cukup bertobat dan percaya, ada janji untuk masuk surga, dan kamu perbaiki tingkah laku kamu, kelakuan kamu, karakter kamu, sama seperti Kristus telah hidup. Itu sudah cukup. Bapak Ibu jemaat sekalian, itu ringan sekali. Tuhan tidak minta sesuatu yang berat-berat. Bahkan Tuhan tidak pernah punya persyaratan untuk masuk surga mesti keluarin ongkos tiket pesawat. Ini ajaran kekristenan yang benar. Ajaran-ajaran Yudaisme dan lain sebagainya, mau masuk surga saja, menggenapi rukun surga saja, mesti beli tiket pesawat. Untuk ke tanah suci itu beli tiket pesawat. Gak bisa kan kita jalan kaki atau terbang, apa berenang. Beli tiket pesawat. Kekristenan tidak perlu begitu. Tidak perlu begitu. Cukup percaya dan perbaiki kelakuan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami malam ini merenungkan kebenaran firman. Bagaimana kami seumpama seperti orang yang gila dan tidak waras kerohanian kami. Ketika kami Engkau tawarkan sesuatu yang surgawi, kami buta. Mata hati kami buta. Sehingga kami mementingkan apa yang kami cari, apa yang kami pikir, apa yang kami rasakan di dunia ini, tanpa memikirkan Engkau, tanpa melihat begitu mulianya surgawi. Terima kasih Tuhan, Kau telah bimbing kami kepada kebenaran firman-Mu, sehingga mata hati kami terbuka, mata hati kami tercelik, supaya kami bisa melihat hal-hal yang rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akhiri kebaktian kita. Bapak Ibu jemaat sekalian,
mulai hari ini kembali kita akan memanggil setiap orang yang mau menyatakan diri selamatan atau mau menggabungkan diri menjadi jemaat. Kita akan memanggil dengan satu pujian, sekalian pujian ini sebagai penutup kita. Jadi kalau ada anak-anak kita yang sudah akil balik, yang menyadari akan pertobatannya dan dia mau menggabungkan diri jadi jemaat, silakan bangkit berdiri nanti kalau lagu ini dinyanyikan. Siapa tahu kalau lagu ini tidak dinyanyikan minggu depan atau entah kapan mereka menyadari mereka mau menggabungkan diri menjadi anggota jemaat atau mau menyatakan diri diselamatkan dan dibaptis, kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi kita akan memanggil terus dengan nyanyian penutup. Kita akan memuji Tuhan dengan sebagaimana adanya. Ayat lagu ini kita pakai untuk memanggil saudara-saudara apabila ada yang ingin menyatakan diri diselamatkan, menggabungkan diri menjadi anggota jemaat atau dibaptis. Ketika lagu ini dinyanyikan, kalau ada silakan bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 1, 3, dan 6.